Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian pernah mikir nggak gimana sih Islam bisa masuk ke Indonesia? Nah, hari ini kita akan bahas mulai dari teori masuknya Islam, jalur penyebarannya, hingga tokoh penyebaran Islam. Yuk kita mulai. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Sejarawan memiliki beberapa teori tentang dari mana Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Ada 5 teori yang paling dikenal. Yang pertama, teori Persia. Yang kedua, teori India. Yang ketiga, teori Arab. Yang keempat, teori Cina. Dan yang kelima, teori Turki. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia atau Iran. Apa sih buktinya? Salah satunya adalah tradisi peringatan Asyura dan upacara tablik di Sumatera Barat. Tradisi ini mirip dengan perayaan yang dilakukan umat Syiah di Persia. Selain itu, ada kemiripan kaligrafi dan ajaran tasawuf yang berkembang di Indonesia dengan Persia. Dari sinilah ahli meyakini adanya hubungan kuat Nusantara dan Persia. Yang kedua, teori India. Teori ini adalah teori yang paling populer dalam buku sekolah. Islam diyakini masuk melalui perdagangan Gujarat pada abad ke-13. Apa sih buktinya? Buktinya adalah banyak batu nisan di pesisir seperti di Samudra Pasai yang memiliki gaya arsitektur batu nisan Gujarat. Selain itu, jalur perdagangan India Nusantara sudah ramai, sehingga sangat mungkin pengaruh Islam datang dari sana. Yang ketiga, teori Arab. Islam diperkirakan masuk langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Bukti kuatnya adalah catatan-catatan Arab kuno yang menyebutkan adanya hubungan dagang dengan wilayah Asia Tenggara sejak awal munculnya Islam. Bahkan beberapa penulis Arab menyebutkan adanya komunitas Muslim di pesisir Sumatera pada masa awal. Bahasa Melayu juga memiliki banyak istilah Arab yang masuk cukup awal. Yang keempat, teori Cina. Pada masa dinasti Ming, banyak pedagang Muslim dari Tiongkok yang datang ke Nusantara. Mereka membangun komunitas di pesisir seperti di Jawa. Beberapa tokoh peranakan Tiongkok berperan dalam menyebarkan Islam. Bukti pengaruh budaya Cina terlihat dari arsitektur bangunan masjid-masjid kuno seperti Masjid Cangko dan beberapa ornamen masjid di Jawa. Yang terakhir, teori Turki. Teori ini lebih menekankan pada pengaruh politik Turki Utsmani terhadap kerajaan Islam di Indonesia. Turki dikenal kuat dalam dunia Islam dan banyak ulama maupun pengaruh budaya Turki yang masuk ke Asia Tenggara. Walaupun bukti langsung tidak sebanyak teori-teori sebelumnya, teori ini tetap menunjukkan adanya hubungan Nusantara dengan dunia Islam yang lebih luas. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Selain teori, kita juga harus tahu bagaimana Islam tersebar di Indonesia. Yuk kita bahas. Yang pertama, jalur perdagangan. Penyebaran Islam yang pertama dan yang paling terbesar terjadi lewat perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan Cina datang berdagang rempah, kain, dan barang lainnya. Saat berdagang, mereka melakukan interaksi dengan penduduk lokal. Dari sini, ajaran Islam dikenal secara damai karena pedagang dianggap jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, jalur perkawinan. Banyak pedagang asing menikahi wanita lokal. Melalui keluarga, Islam mulai dianut oleh anak, istri, dan lingkungannya. Proses ini berlangsung secara alami tanpa paksaan. Di beberapa daerah, pedagang Muslim yang menikah mendapat status sosial baik, sehingga penyebaran menjadi lebih mudah.
Yang ketiga, jalur kesenian. Para ulama dan wali menggunakan kesenian untuk media dakwah. Contohnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk mengajarkan nilai Islam. Ada juga syair, pantun Melayu, musik, hingga arsitektur masjid yang menunjukkan akulturasi budaya. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa Islam tidak menghapus budaya mereka, tetapi menyempurnakan. Yang keempat, jalur pendidikan. Lembaga seperti pesantren, surau, dan dayah di Aceh menjadi pusat pembelajaran Islam. Para santri mempelajari Al-Quran, fikih, dan ilmu sosial. Setelah belajar, mereka kembali ke daerah asal dan menyebarkan Islam. Sistem pendidikan ini membuat penyebaran Islam lebih terstruktur dan menjadi lebih luas. Yang kelima, jalur tasawuf. Jalur tasawuf adalah ajaran mistik dalam Islam. Para sufi mengajarkan kedamaian, ketenangan hati, dan kedekatan kepada Tuhan. Ajaran tasawuf mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan lokal yang bernuansa spiritual. Yang terakhir, jalur politik. Setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan Aceh Darussalam, Islam menyebar lewat pengaruh kerajaan. Ketika rakyat mengikuti pemimpinnya, penyebaran Islam menjadi lebih cepat dan lebih luas. Tokoh penyebaran Islam antara lain yaitu Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 sampai 16. Mereka berdakwah dengan cara lembut, menggunakan pendekatan budaya, seni, pendidikan, dan sosial, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Berikut beberapa tokoh Wali Songo dan peranannya. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah wali pertama yang datang ke Pulau Jawa. Sunan Gresik mengajarkan pertanian, perdagangan, kesehatan, dan dakwah damai. Sunan Gresik berdakwah di Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah wali yang paling terkenal karena dakwah menggunakan seni budaya Jawa seperti wayang kulit, gamelan, baju dakwah. Sunan Kalijogo mengislamkan Jawa tanpa merusak tradisi dan budaya masyarakat. Yang ketiga, Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal toleran karena tidak menyembelih sapi untuk menghargai tradisi umat Hindu. Sunan Kudus dikenal dengan mendirikan Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.